Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menyapa Anda dalam obrolan budaya dari RRI Singaraja. Dan kali ini dalam obrolan budaya di RRI Singaraja kita akan mengangkat terkait dengan drama gong. Ya, drama gong yang selama ini hidup dan berkembang dari pakem, dari tradisi budaya Bali dan sekarang dituntut untuk viral. Nah, seperti apa ini perkembangan drama gong saat ini, drama gong antara pakem dan tuntutan viral? Akan kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini, Bapak Dr. Nyoman Suardika SAG MPhilH, seorang akademisi sekaligus pegiat seni yang kita kenal sebagai Pak Mang Epo. Gitu ke. Kalau nama aslinya kadang mungkin nyen manan kentan gitu. Pak Mang Epo dari Sanggar Seni Nong Nongkling. Suksema Pak Mang sudah hadir. Suksema rahayu. Bisa meluangkan waktunya berbincang bersama kami di RRI Singaraja. Meyadnya. Karena nanti juga akan tampil katanya akan tampil nanti. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak Mang kalau membahas drama gong Niki. Karena nanti akan tampil berarti drama gongnya masih tetap jalan. Kita sebenarnya bagaimana sih Pak Mang perkembangan drama gong saat ini? Om Swastiastu, Ibu, terima kasih. Jadi kalau perkembangan drama gong sebenarnya kalau dikatakan bilang berkembang ya menurun, perkembangannya menurun, bukan perkembangannya naik kan begitu ya. Karena apa? Jadi drama gong itu bisa jalan apabila pemerintah yang pakai. Dalam konteksnya pesta kesenian Bali Baklu. Tapi kalau dalam keseharian, jadi kalau masyarakat istilah Balinya ngupah gitu, drama gong itu sudah tidak ada. Tapi kalau ada yang ngupah paling tidak itu ngupahnya karena dulu sesangi. Sering sekali nongkling itu dengan drama gongnya jalan itu karena sesangi. Sesangi kadang-kadang saya nari drama gongnya di pantai dulu karena di pantai yang sesanginya. Di sana dulu nari barang 15 menit, setelah itu baru hiburannya di rumahnya, upacaranya. Itu sering sekali, tetapi konteksnya mesesangi, tidak murni untuk dia pentas untuk mengupah untuk drama gong itu tidak gitu. Kalau biasanya kan ada upacara-upacara adat nih ngundang drama gong atau mungkin ada keturunannya ulang tahun kita napi gitu sekarang enggak? Sekarang sudah tidak ada itu sama sekali tidak ada. Kenapa khususnya, Pak Mang? Nah itu kalau melihat daripada kenapa masyarakat itu tidak lagi tentang drama gong, satu sisi hiburan itu sudah penuh. Di genggaman tangan itu sudah ada hiburan. Ya. Kemudian yang kedua, drama gong itu durasi waktunya itu agak panjang. Kemudian memakai penari penabuh agak banyak. Nah sekarang kalau punya hajatan upacara itu dia yang simpel, ya simpel aja. Yang sedikit pesertanya itu bisa jalan. Tapi kalau drama gong nggak bisa seperti itu. Nah cuma kalau kami di Sanggar Seni Nong Nongkling, setiap piodalan di pura-pura yang ada di Banyuning, khususnya di Pura Gede Pemayun, itu tiap tahun itu pentas drama. Pura Dalam itu pentas drama. Tetapi kalau masyarakat yang lain itu bahkan tidak ada itu. Oke. Nah, kalau membahas hiburan apalagi sebenarnya kan sekarang di era digital, tadi ada di genggaman tangan. Seharusnya kan gampang viralnya gitu, Pak Mang. Ini kenapa? Apa karena keterbatasan pakem atau mungkin pakemnya yang mengikatkah atau bagaimana Niki? Oh enggak. Kalau berbicara tentang viral itu tidak berbicara tentang pakem. Yang viral itu pasti yang lucu. Pesan kesan aja itu kadang-kadang jarang yang viral. Itu jarang, pasti yang lucu. Itu aja yang ini. Kalau berbicara pakem enggak bisa viral dia. Dan kalau memang di genggaman itu tidak mungkin dalam durasi waktu yang banyak. Ya paling 2 menit 3 menit selesai. Lebih dari itu males orang akan nonton.
gitu. Karena mungkin kuotanya kan terlalu lama itu. Ya. Tapi kan sekarang YouTube ada begitu dengan durasi yang Betul. panjang Ya. begitu Pak Mang. Apakah tidak bisa misalnya mengadaptasikan drama gongnya ini ke dalam kemasannya di YouTube seperti itu atau gimana sih Pak Mang? Oh, itu sebenarnya boleh saja. Kalau drama gong itu dikemas ya dalam bentuk contoh kayak lawak drama kreatif. Oh, di Bali ada ladra apa? Ladra itu lawak drama kreatif. Ada ludruk, ini ada ladra. Ya, itu kami dari Sanggar Seni Nong Nongkleng itu yang punya. Oke, jadi lawak drama kreatif. Kalau sudah lawak drama kreatif inilah yang akan menggubah segalanya. Entah pakemnya, ya namanya kreatif. Ya kan? Nah, tapi kalau drama gong itu dipastikan harus pakem dia. Oke, mungkin kita luruskan dulu niki drama gong niku seperti apa sih Pak Mang seharusnya Kenten? Nah, kalau drama gong di sini ada tatanan sorsinggih bahasa Balinya. Ya, ini ya kan. Kemudian kalau dia drama gong ini ceritanya tentang istana sentris, berarti ya jelas tatanan bahasa udah kelihatan. Tugas fungsinya udah kelihatan di sana. Ya kan? Kalau punakawan yaitu memang satu membawa pesan, dua untuk lucu, yang ketiga adalah menyambungkan cerita. Nah, inilah yang sebenarnya lebih bebas punakawan ini. Kadang-kadang kalau berbicara tuntutan viral, ya ini yang masuk. Biasanya dipotongnya bagian itu. Ini yang masuk gitu. Bukan di adegan istana, enggak gitu. Tapi ini yang masuk gitu. Baik, tapi sejauh mana sih Pak Mang pakem itu bisa dinegosiasikan begitu tanpa kehilangan rohnya begitu? Ya, kalau kami di Singaraja sebenarnya pakem itu agak bebas. Bebas dalam artian tidak mesti kalau dalam pementasan drama gong itu harus punakawan dulu keluar. Ya. Ini yang dimaksud pakem itu. Tidak mesti harus di kerajaan, tidak. Jadi kalau buleleng itu agak bebas dia, tetapi pakem itu tetap jalan. Contoh yang biasanya kalau di drama gong yang lain, di luar dari Singaraja kan mungkin saja punakawan dulu keluar. Tapi kalau di buleleng itu beda. Tergantung daripada ceritanya. Walaupun dia istana sentris, dia tidak mengikat bahwa di Buleleng itu harus ada Patih Agung atau Patih Anom. Enggak. Tapi kalau di luar Buleleng itu ada wajib. Ada Patih Agung, Patih Anom. Dalam cerita itu Patih Agung dan Patih Anom berdebat. Nah, kalau di Buleleng tidak. Dia sudah punya nama. Oh, patihnya siapa? Patih Jaletunde. Dalam cerita Jayaprana ada Songgalik, ada Arya Utama. Nah, ya kan? Kemudian kalau yang di luar Buleleng itu tetap cuma dua, Patih Agung dengan Patih Anom, dan itu bisa dibaca oleh penonton. Nanti Patih Agung dengan Patih Anom pasti akan berdebat. Gitu. Tapi kalau di Buleleng itu beda dia. Biasanya mengangkat cerita Nabi Mantan Pak Mang? Aja yang untuk drama gong ini biasanya mengangkat cerita apa sih? Ya ada cerita dari kerajaan, tapi bagian besar itu di kerajaan, bagian besar. Tapi kalau di Buleleng kami di Nong Nongkleng yang merupakan waris dari Puspa Anom, drama gong Puspa Anom yang kita terkenal dulu di Banyuning itu, salah satunya yaitu Sampai Intai, ya. Kemudian ada ceritanya Luh Jalir, itu mengambil kadang-kadang novel dibawa, cerita pendek ditampilkan begitu. Tidak mesti dia istana sentris di kerajaan, tidak gitu. Baik. Tapi kalau dalam prosesnya begitu Pak Mang, ini kan menggunakan sorsinggih bahasa Bali. Nah, anak-anak mudanya sekarang gimana Niki? Apakah harus seperti itu atau bisa disesuaikan? Nah, misi bahasa-bahasa Buleleng bedek gitu. Itu biasa. Jadi kalau dalam kerajaan itu biasa sorsinggih, tetap itu jalan. Makanya cuma anak muda kalau saya di Buleleng, anak muda itu diawali dengan naskah. Jadi saya sebagai penulis naskah termasuk sutradara membuatkan naskah. Oh, ini sorsinggihnya, ini. Nah, kalau itu memang sudah sering dilakoni, secara otomatis dia sudah belajar. Udah belajar. Lalu siapa yang di luar daripada sorsinggih kerajaan? Punakawan boleh. Tapi punakawan ini harus dengan sama-sama punakawan. Tidak boleh kalau secara pakem
walaupun dengan patih, kalau sekarang kan udah beda. Nggih. Patih aja canda. Iya, Sourcingnya hilang. Ya kan? Karena tuntutan ketawa beriak gede, tetapi etika normal tuh hilang. Ya. Boleh kita tertawa, walaupun dia sebagai agung buduh gitu umpamanya. Anak liku, anak bebuduh, tetap kita menghargai bahwa dia itu adalah seorang raja. Jadi lelucon itu bisa diambil daripada olah tubuhnya, ya kan? Bisa diambil dari kalimatnya, ya kan? Kemudian dari apa namanya gerak-gerakannya, ya. Tidak mesti. Suatu contoh pernah saya lihat drama Gong. Jadi orang tertawa, penonton tertawa ketika punakawan itu mengambil kepala raja buduh, kedek ya. Tapi etikanya kan sih nyambung. Nah, itu dia. Dari sini nanti kalau anak-anak itu yang nonton, oh itu aja tuh boleh. Nah ini tetap sourcing ini harus tetap dijalankan. Gitu. Dalam proses drama Gong itu juga etika ditekankan begitu Pak Manggi. Berarti dalam proses tadi latihannya, berarti memang sesuai dengan naskah itu begitu Pak Mang? Harus, kalau anak-anak pemula tuh harus kasih naskah dia. Yang terpenting kalau pemahaman saya, anak-anak muda tuh senang dulu. Ya. Kalau dia sudah senang, nah sudah masuk perangkap dia. Nantinya tanpa kita minta pasti dia gini, halo Pak Mang kapan lagi drama Gongnya? Jadi untuk bisa masuk perangkap itu kita manjakan dulu, buatkan naskah dulu dia. Ajarkan dia berbicara tentang drama Gong. Ajarkan dia berjalan bagaimana kalau drama Gong jalan bukan seperti jalan biasa, ya kan? Kita manjakan dulu dia. Sudah masuk terperangkap, sudah senang dia. Wah, sampai sekarang itu mengejar kalau ada PKB apapun odalan di pura pasti anak-anak muda terutama di Banyuning ya. Pak Mang, saya drama Win. Ini. Berarti lingkungan itu kan juga mengajak agar mau ikut serta ya Pak Mang ya. Berarti di Banyuning anak-anak mudanya mau ikut. Ini anak muda. Kalau drama Gong berapa orang sih Pak Mang yang terlibat? Ini kan katanya tadi menggunakan gong gede juga. Betul. Itu tergantung daripada cerita. Kemarin tanggal 6 Desember kemarin 2025 tiang pentaskan di Sasana Budaya itu dari dapat bantuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan di Sasana Budaya itu semua anak-anak muda. Dan saya selama menggarap drama Gong itu pasti ada orang tua paling 1 atau 2. Anak-anak muda banyak, sisanya saya anak-anak kecil. Tetap setiap saya menggarap drama Gong itu tetap karena ini apa? Sebagai regenerasi. Dulu waktu PKB yang sudah lewat, anak-anak kecil ini sudah dewasa, jadi bedadi anak muda ya, bedadi putri ya, bedadi bibi. Nah, ini meningkat. Baik, nah itu caranya Pak Mang agar mengajak semuanya juga ikut terlibat, tergabung bukan hanya yang legendarisnya saja, begitu bukan hanya yang seumuran Pak Mang saja, tapi ada nih generasi-generasi selanjutnya. Tapi tidak dibedakan tidak sih Pak Mang, maksudnya penampilan yang seumuran Pak Mang atau mungkin yang bawahnya lagi atau yang lebih anak-anak lagi begitu, atau selalu digabung nih? Digabung, nah tetapi dia lakonnya berbeda. Dalam artian ketika anak-anak ini suatu contoh Jayaprana. Kita ceritakan dari kecil. Berarti ketika Jayaprana kecil, berarti dunianya dia bermain-main. Jadi saya ambilkan anak-anak kecil. Dia dolanan lah sedikit, barang beberapa menit. Setelah itu masuk, keluar udah besar. Gitu. Jadi anak-anak biar oh ini drama. Dia dapat cerita, oh dulu dapat drama, oh gini. Pengalaman itu. Iya, karena tadi dikatakan juga perkembangan drama Gong saat ini berkembang tapi kayaknya menurun gitu. Bukan regenerasinya yang menurun tapi yang menggunakan atau yang memanggil drama Gongnya sendiri untuk pentas itu yang menurun. Apa ini yang apa penyebabnya gitu mungkin Pak Mang ya. Karena sekarang kan apa-apa yang viral itu pasti akan dicari begitu, seperti bondres gitu misalnya yang viral di media sosial itu jelas ganti kenten misalnya. Saya pernah ketika pentas 2025 drama Gong itu kebetulan kami dapat kepercayaan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk menggarap drama Gong sesuai dengan pakem. Jadi di sana setelah pentas ketemu dengan Bu Gub. Dia ditanya gimana Mang untuk drama Gongnya?
Ya saya katakan kayak tadi, Ya, perkembangannya ya seperti itu. Dan yang sampaikan ini drama gong ini bisa akan jalan Bu apabila pemerintah turun tangan. Contoh, ada program-program pemerintah baik kabupaten dan provinsi. ya. Drama gong lah inilah pakai untuk sosialisasi program itu. Dan kita kemas drama gong ini paling 2 jam kayak Bondres, Ya. pakai 2 jam jalan. Jadi kesenian drama gong lestari, Ya. kesan pesan jalan, program pemerintah juga jalan. Nah, begitu. Dan masalah pemain dengan penabuh itu bisa bisa diatur lah, namanya drama gong itu. Itu bisa diatur gitu. Berarti hal-hal itu yang mungkin bisa disesuaikan begitu Iya. dari jumlah gongnya begitu, mungkin kalau durasinya biasanya berapa lama Pak? Nah, kalau Yang bener-bener ya bikin kalau drama drama gong. gong bener-bener kayak dulu itu bisa 5 jam 6 jam. Oke. Ya, 5-6 jam. Dan tadi saya kembali tentang peserta atau pemain itu situasional. Contoh dulu pernah pengalaman di Banyuning Puspa Anom ya. Pada saat mau pentas ini putrinya sakit. Nah, putri sakit, akhirnya apa? Cari putri yang lain, tetapi karena putri ini belum bisa ngomong apa-apa, akhirnya apa? Dibikinkanlah, diceritakan bahwa putri itu kolok. Iya kan, putrinya itu kolok, dipakailah sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan kolok ini akan dijatuh karmang, dikawinkan oleh putri ini. Akhirnya ujung-ujungnya terakhir baru bisa ngomong selesai. Oh nggih, selesai dah gitu. Itu drama itu. Iya. Berarti ini kan tergantung penulis naskahnya Iya. juga gitu. Dan keadaan seperti Keadaannya, itu ya. oh, Pas baik. putrinya sakit itu dijang oleh putri. Tapi pakam-pakam yang harusnya memang dari sourcing nggih basa, Betul, kenten ya. nggih dari ceritanya Nike yang sebenarnya Ini yang harus kalau ndak salah itu analisa saya kan leluhur kenapa membikinkan drama gong? Ya tujuannya ini satu pelestarian bahasa, karena ada cerita ini adalah istana sentris, berarti kan ada sourcing raja patih punakawan ini gitu. bagaimana seharusnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, Betul, bagaimana ya. dengan orang sebaya. Betul. Itu yang sebenarnya diajarkan dalam drama gong Niki begitu Betul, ya. Bu, Nah, ya. anak-anak sekarang gimana nih viralnya itu yang ditonton yang mana gitu nggih. Tapi nggak pernah Pak Mang saat latihan-latihan gitu ya cuplikan-cuplikannya ditampilkanlah di media sosial begitu agar ini juga menarik minat masyarakat begitu untuk melihat. Begini, Bondres dulu ya sebelum drama ya, Bondres sering sekali dari TV-TV yang di Bali Iya. ngerekam, saya enggak mau. Kenapa Pak Mang? Kenapa saya enggak mau? Tidak seperti tuntutan sekarang orang viral kan. Ya kenapa? Karena ketika ada di YouTube, ada di TikTok, apapun lah namanya, nanti lawakan itu tidak bisa dijual. Kalau menurut saya pribadi, saya dulu berapa kali ditelepon, saya enggak mau gitu. Karena ini lawakan ini enggak bisa dijual. Kalau saya punya lawakan A, saya nari di rumah ibu, saya pakai lawakan A masih bisa. Iya. Karena saya ada anak nawang nu gitu. Ke rumahnya Bu Rate, masih bisa pakai lawakan A. Dalam artian apa? Cara nake menyenenake dua, bedek tapi panjang. Raga itu. Orang kan tidak tahu tentang itu gitu loh. Makanya kayak kayak lagu pop kan begitu, cepat terkenal, cepat redupnya. Nah, kami yang di nongkleng tidak mau begitu. Pak Mang berapa tahun jadinya Pak Mang dari awal bergerak di drama gong Niki? Kalau drama gong tiang dari umur berapa ya? Dari kecil saya dulu udah dapat main drama, tapi tiang tuh menggarap itu memulai tahun 90-an lah dengan almarhum mertua saya Pak Jedur itu. Nah,
itu dia makanya bisa bertahan sampai sekarang. Rasa penasaran orang-orang sebenarnya ini yang dicari Pak Mang berarti ya. Viral jangan sekedar viral begitu. Viralnya nanti yang baik boomnya begitu nggih. Baik, luar biasa pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita masih berbincang Niki sama Pak Mang Epo terkait dengan drama Gong saat ini. Tapi bagaimana kelanjutannya dan seperti apa Niki dengan tuntutan antara pakem dan tuntutan viral. Kalau tadi sih memang sudah dijawab viral, saya tidak mau katanya viralnya cuma sebentar. Ada Niki kecil-kecil tapi keberlanjutannya ke depan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali dalam obrolan budaya RRI Singaraja. Kita masih berbincang bersama Bapak Dr. Nyoman Suwardika SAG MPhilH, seorang akademisi sekaligus pegiat seni, atau ini kita sering menyebut Pak Mang Epo, biar lebih yang tahu ya itu Pak Mang Epo. Pak Mang, karena tadi banyak juga hal yang dibahas terkait dengan viral dan pakemnya, tapi pernah tidak Pak Mang Pak Mang mendapatkan tuntutan gitu misalnya, Pak Mang saya maunya ceritanya seperti ini, maunya jalan ceritanya begini, bahasanya yang seperti ini loh Pak Mang begitu. Mungkin ada request-requestnya. Gimana Pak Mang kalau pentas seperti itu? Kalau drama Gong ya kan, bahasa dimaklumi. Bahasa karena kita dari Beleleng. Walaupun kita tetap berusaha tentang sourcing ya, tapi bisa saja keceplosan dalam artian tidak nyambung, dalam artian bukan etikanya tidak nyambung. Kalau misalnya pentasnya di Bali Selatan gitu misalnya, ya, itu dimaklumi. Bahkan kalau di Bali Selatan kami ditunggu. Bahasanya itu ditunggu. Ya. Ciri khasnya Buleleng. Iya, ciri khas Buleleng, dan itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai senjata sebenarnya. Padahal ira geseken-seken kedekine. Iya kan? Iya. Benar geseken-seken kedekine. Nah, itu karena bahasa gitu. Nah, kemudian kalau cerita itu kalau biasanya kalau di PKB itu kita diberikan dari panitia. Oh ini pakai, ini pakai. Tapi kalau di masyarakat tidak dia, tidak menuntut kecuali orang sesangi itu, mesangit yang maturan drama Gong menjudul sampai intai gitu, harus dah sampai intai, gitu, harus dah yang sampai intai. Nah cuma saya jemana ada di tuntutan sedikit paling tidak kalau dia pentas di keluarga. Minta persatuan dan kesatuan, itu nanti lewat punakawan dah bicara. Kalau umpamanya desa yang mencari bagaimana desa itu bisa tetap menjaga persatuan, harus kekompakan, paling itu saja. Tapi Pak Mang kalau dalam membuat naskah itu berapa lama prosesnya Pak Mang kalau ada yang request begitu? Nah itu tergantung, kalau ada request itu tergantung waktu durasi ketika seseorang itu mencari drama. Yang cari drama itu enggak bisa mendadak dia. Dia enggak berani mendadak. Ketika dia berani mendadak tidak bisa. Kita dari nongkleng tidak bisa menyiapkan itu karena ada pentas. Karena selain drama kan ada bondres, yang ada topeng sidekarya, ada drama modern. Sekarang masih sedang menggarap drama modern dalam rangka bulan bahasa Bali. Itu dengan judul Melancaran Kesasak. Pentasnya nanti di Ksarnawe. Drama Gong modern. Bukan drama Gong, drama modern tetapi tetap bahasa Bali. Gitu. Nah, ini tantangan lagi ini. Orang biasa nongkleng dengan drama Gongnya, acting drama Gongnya. Nah, sekarang ada drama modern tetapi tetap bahasa Bali. Gitu. Itu tadi untuk membuat naskah itu tergantung juga dari ceritanya. Kita sudah ada cerita, cuma kita memberikan aksen tambahan saja. Berapa lama Pak Mang? 2 minggu? Ya kurang lebih lah. Minimal 2 minggu. Ya kurang lebih. Ya. Kadang-kadang yang membuat naskah itu kan menyesuaikan juga dengan pemainnya. Cepet ke 2 minggu latihan aja gimana nih? Nggak, setelah naskah baru latihan kan? Begitu. Ya. Makanya latihannya kadang-kadang yang mempunyai cara sektoral. Gimana tuh Pak Mang? Saya berikan naskah sekarang, ya kan? Dalam waktu 3 hari babak pertama sudah selesai, hafal.
Setelah hafal, sektoral untuk babak satu aja latihan tanpa gong, latihan dialog aja dulu sampai acting sudah bagus, baru saya temukan dengan gongnya. Nah, gitu itu lebih efektif dia, lebih efektif gitu. Wow, ini kan ibaratnya main teater ya Pak Ya, Mang ya. itu memang teater Iya, teater klasik tradisional, ya, tradisional. begitu. 2 minggu itu termasuk cepat Pak Mang. Iya. Berarti ya seharusnya berapa sih yang normalnya begitu Pak Mang? Normalnya. Nah, itu udah menyesuaikan, Tidak menyesuaikan saja. aja Itu ya. tidak Sebulan. tidak dituntut seperti itu. Baik. Saya pernah ngejar itu kurang dari 1 minggu. Tapi ya itu kita lembur, kadang-kadang foto plak bawa ke happy, ya lembur lah gini. Kadena aloh dikira gampang begitu ya. Nggak bisa, Prosesnya panjang Niki. Dan itu naskah itu bisa diganti, menyesuaikan pada saat kita latihan. Oh gitu. Iya. Apanya nih diganti ceritanya? Bukan atau- ceritanya, kalimat naskah itu sendiri. Oh, rasanya ini kurang pas, tambah ini ulangi. Kata ini diganti dengan kata ini ya, ini coba ini. Gitu. Pak Mang tadi menarik juga ada drama modern, ada drama gong. Nah ini bedanya nanti gimana Niki? Ya kalau drama gong itu udah jelas drama yang diiringi oleh gamelan, Gamelan. ya kan? Kalau drama modern itu bisa pengiringnya pakai mulut, bisa pengiringnya pakai gong, bisa pengiringnya musik nasional modern. Begitu. Lebih bebas dan pakaiannya sah-sah saja. Kalau di drama gong udah pakem dia. Pakem. Kalau kerajaan raja ya pakai saputan, pelancingan, pakai kadutan. Ciri khas Bali Ya sudah. tradisional gitu nge kerajaan. Iya. Kalau modern, Sah-sah saja dia. nah ini kenapa ada drama modern ini? Apakah karena tuntutannya zaman juga atau bagaimana nih? Oh, enggak. Artinya begini, ada drama modern ini adalah membangkitkan daripada di luar dari tradisional. Nah, makanya kalau PKB, Ya. ya kan, PKB itu ada mewadahi daripada seni tradisional. Kalau di Bali Jani, Bali Jani berarti ada perubahan kan? Perubahan. Ada perubahan, ada modern. Di sana adalah wadah daripada teater-teater modern. Ya. Gitu. Anak muda jadinya bisa Betul. masuk ke sana begitu Iya. ya Pak Mangge. Makanya tiang mohon maaf di Buleleng perlu sekali ada semacam art center. Kalau di sini ada semacam art center, jadi anak-anak muda kreativitasnya nanti akan ke sana dia. Latihan teater, wah banyak pokoknya. Kan di RTH Bung Karno nggak bisa Pak Mang? Ya itu kan untuk Satu pementasan, pementasannya. itu pementasan. Tetapi untuk latihan kayak panggung, stage pepanggungan itu kan Nggih. banyak ada atapnya itu. Tetapi di sana adalah tempat kreasi di sana, Kreasinya, ya. berkreativitas untuk mahasiswa, siswa itu enak sebenarnya. Apalagi ini drama modernnya. Iya. Tadi menarik juga Pak Mang sempat menyinggung ludruk Ladra. Ladra. Ya. Ya. Nah, ini mungkin ini juga kemasan dari drama gong yang versi modernnya atau Ya. bagaimana Pak Mang? Versi untuk viralnya lah ini atau gimana? Nah itu bisa, kalau untuk viral bisa. Karena apa? Lawak drama kreatif. Nah ini sebenarnya kami cetuskan ini pada saat COVID. Oh gitu. Ya, kan ini perhatian pemerintah luar biasa. Ketika COVID, seniman itu tidak bisa pentas kemana-mana, ya harus di rumah. Oke. Nah, bikinlah yang namanya apa itu? Saya lupa ya. Yang Apa tuh? yang online lah, apa namanya itu ya? Oh, streaming Itu di sana saya bikin dengan apa? Ladra ini, Ladra, lawak drama lawak kreatif. drama kreatif. Nah, dan ini banyak minatnya sebenarnya nih. Karena merubah pakem dia. Raja ajak mekedekan, patih ajak mekedekan. Ini bahasanya kreatif. Iya. Artinya tidak sesuai dengan pakem drama gong itu. Tapi apakah nanti itu tidak menyamarkan atau mungkin membiaskan drama gong itu sendiri? Dikiranya Niki drama gong yang dipotong-potong ini atau bagaimana Enggak. gitu? Dari segi pakaian akan itu sah-sah saja kayak tadi. Oh, oke. Nah, Ladra ini hampir sejenis dengan pementasan apa namanya yang di TV nasional itu yang Sule itu Oh, OPJ gitu. ya. Oh, gitu. Itu kan melabrak dia.
entah ya dari pimpinan raja, kena mukul ya pukul. Tapi itu versi Balinya ya, gitu Pak Maya. Wah gitu. menarik nih Ki. Itu. Itu mungkin cara-cara agar drama gong tetap sesuai pakemnya. Ya. Begitu jika masyarakat juga menginginkan banyolannya, Betul. lucunya, ada ini pilihannya betul. drama kreatif. Kalau mau dari segi modernnya ada ini Ya, drama modernnya begitu Pak Maya. Ya, itulah. Wah niki inovasi-inovasi. Jadi nyambung seperti jadinya ini. dia Nggih. untuk pelestarian Iya, baik kesenian, bahasa, tatanya drama gong dia. drama gong. Nah, Iya. Tetapi untuk kayak tadi tuntutan viral, Iya. ini ladra ini yang bagus dia. Wah, Karena itu dia dia. sudah lepas daripada pakem itu sendiri. Gitu. Jadi semua diisi jadinya. Semua diisi, semua tetap sesuai dengan jalurnya. Benar, Begitu Pak ya. Maya. Ya. Tidak hanya viral-viral sebatas viral saja, tapi tetap kita mengedepankan seni budaya dan tradisi Balinya agar betul, nanti ya. anak-anak selanjutnya juga tahu drama gong tuh sebenarnya seperti ini begitu nggih. Tapi Pak Mang sebagai akademisi dan juga Pak Mang juga langsung terlibat langsung niki dalam pegiat seni niki, gimana Pak Mang mungkin niki dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan inovasi drama gong itu sendiri. Apa sih yang seharusnya niki, pemerintah kah atau Ya. masyarakat kah atau bagaimana? Ini kalau masyarakat saya kira tidak bisa apa yang kita inginkan bahwa drama ini harus eksis. Yang cara Bali ini maluan, yang sing ada nak buduh di masing-masing desa singidang. Buduh itu kan buduh melestarikan ini. Iya. Nah sekarang gimana? Kembali kepada pemerintah. Contoh, kalau pemerintah lewat dinas pendidikan umpamanya, jadi anak-anak sekolah tuh diwajibkan ada lomba drama gong dalam durasi waktu 1 jam itu umpamanya, Iya, iya. ya kan? Selama ini nggak ada Pak Mang ya? Ya kan belum ada. Belum ada. Kalau memang itu ada perintah dari pemerintah, pasti guru-guru akan membuat drama gong gitu loh. Tapi kalau memang mengawali atau ide itu dari bawah, pasti enggak bisa itu. Harus turun tangan pemerintah. Makanya kami di Nong-Nongkling di Banyuning khususnya itu setiap tahun paling tidak 2-3 kali pentas di pura itu. Di Pura. Drama gongnya ya itu. Untuk pelestarian tetap. Tapi di Pura Banyuning aja Kenten nggih. Ya. Kalau di Pura luar semoga nanti juga niki desa adatnya juga ikut Ya, begitu ya. itulah makanya kalau memang tidak ada Pemerintah. turun tangan dari pemerintah desa, enggak bisa ini. Nah, memang gininya memang luar biasa. Iya. Asal biar nggak omong-omong aja katanya kita Betul. melestarikan drama gong begitu. Apalagi waktu ini kan sempat viral juga Pak Mang terkait dengan pro kontra drama gong niki, pentas dan tidaknya drama gong, hal-hal Ya. seperti itu yang legendaris dan tidaknya kan seperti itu. Agar tidak hanya omong aja tapi ayo ikut nak melestarikan Betul, gitu. ya. Baik. Ini- Tapi Pak Mang kalau melihat mungkin sekarang Pak Mang dari tahun 90-an sudah bergerak Kenten. Ya. Kalau kita lihat dengan perkembangan saat ini Pak Mang, dunia digitalisasi, anak-anak sekarang main gadget aja, masyarakat juga lebih banyak main TikTok atau yang lainnya. Gimana nih Ki, ke depan 20 tahun ke depan versi idealnya drama gong tuh ke seperti apa? Masih Ya. pakem banget tapi gimana? Bahkan tetapi durasi yang berbicara tentang ke istana sentris itu sedikit. Contoh, walaupun tetap kerajaan ceritanya, tetapi penampilan di kerajaan agak sedikit. Nanti akan lebih banyak di Punakawan atau yang lain yang bisa memberikan suatu hiburan, pesan ya kepada masyarakat. Oke. Tetap pakemnya itu tetap, tetapi durasinya kita potong. Suatu contoh cerita Jayaprana Lansari gitu umpamanya. Iya, iya. Yang biasanya dalam pementasan itu di kerajaan itu dapat durasi waktu anggap 30 menit, mungkin kita potong 10 menit. Oke. Iya, jadi pakem itu tetap jalan, tetapi durasinya kita akan potong. Makanya yang dulu pementasan itu 5 jam, Ya. makanya PKB dituntut cuma 2 jam. 2 jam. Nah, kalau sampai sekarang 5 jam, jangankan 5 jam, 3 jam drama gong bakal lain ya penontonnya gitu loh. Iya, iya. Oh gitu. Kalau dulu kan masih orang-orang tuh masyarakat kita tuh masih tetap begitu 5 jam ya. Wih, jangan mau balik drama gong. Kalau bisa 2 jam itu eksis, paling lama 2,5 jam lah eksis.
drama gong itu lawakannya lawak jalanan dia. Lawak jalan itu artinya begini, tidak saja punakawan dia lawak, Ya. tetapi di luar ini juga ngelawak, tetapi tidak sengaja dia melawak. Suatu contoh, kayak cerita Sampai Intai, Oke. Suntiang. Ya. Dia nonton tertawa penonton melihat itu karena apa? Karena demit. Benar. Meroko konen telah mare duang sipan matiangnya. Adi matiang mani pangda dia angon bin kedek anake. Padahal bukan ngelawak itu karena dia berbicara karakternya dia demit. Gitu. Itu lawak jalanan dia. Ya. Makanya selama pementasan Sampai Intai itu penonton eksis dia. Ya. Masih tetap. Nah, yang terpenting lagi pakem ini ketika drama gong itu pada saat adegan sedih, jangan sekali-sekali ada punakawan membuat lucu di sana. Ya. Membaur jadinya dia. Ketika sedih ya harus sedih. Agar terbawa nih. Iya, harusnya, makanya begitu. kami di Nong Nongkling selama pementasan drama gong, kalau sedih penonton nangis dia. Pengamat drama gongnya nangis dia. Karena kita jauhkan daripada yang namanya lelucon. Lelucon porsinya sudah ada. Tapi pada saat sedih, ya harus sedih. Pada saat tegang, ya harus tegang. Ya, ya. Jangan tegang dibumbui dengan lelucon, itu salah itu. Penonton, apa ini? Biasa. Pada saat sedih orang nangis dia. Kemarin saya pentas di Banjar, di Dencare. Oke. Nak mesesangi mas itu. Oke. Mesesangi pang Sampai Intai. Ketika Intai berdebat dengan apa namanya istrinya sampai dia bukan istrinya dengan ibunya. Oke. Kan sedih nih ke. Iya. Ngeling. Penonton ngeling. Orang tua-tua tuh ngeling. Entah dia bernostalgia kayak drama dulu. Tetapi pada saat itu drama adegan sedih dia menangis dia. Iya. Nah di sinilah kehebatan dulu Buleleng. Makanya Buleleng tahun 90-an bersama almarhum Pak Jedur, kemudian Pak Durpe di Dwi Mekar, menggarap drama tiap tahun itu tetap juara 1 di Bali. Karena pakem ini kuat. Iya. Pada saat sedih ya sedih, pada saat dia punakawan lucu ya harus lucu. Ya gitu. Karakternya kuat, ceritanya Iya. kuat gitu sesuai alurnya. Kalau ibu tahu, zaman dulu di zamannya Puspa Anom yang menjadi Subandar Macun, itu namanya Lalang Pandre. Saking gedegnya penonton melihat drama gong itu, nonton drama gong itu, keseharian tetap gedeg dengan ini, Dengan karakter ini. orangnya juga begitu. Di pasar di sini, Iya. meliot itu loh. Sing bange meliot dak dagangi, ulian gedeg nih. Dokarne sabatine, diuli Banjar Bali besabatine. Ulian gedeg nih ye, mebalih ye memerankan Subandar Macun. Begitu hebatnya gitu loh. Karakternya ini yang kuat, yang Iya. pembuat ceritanya. Betul, ya. Kemudian yang memerankannya Iya. juga. Nike kolaborasi Nike yang pas ya Pak Mang ya. Inilah yang ingin mengembalikan itu. Nah, ingin mengembalikan. Makanya selamat yang menggarap, saya tidak mau membaurkan itu antara sedih, lelucon, ketegangan. Sedih ya sedih. Nah, jadi di sana penonton puas dia. Wah, itu. Saat sedih ya benar-benar kita Bener terbawa sedih, ya. perasaan sedihnya. Padahal itu, dia tahu begitu. itu drama gong loh. Penonton udah tahu itu drama gong, Oke. tapi dia terbawa oleh cerita itu. Gitu. Nah drama gong juga mengajak kita menghayal Betul, kembali betul. ke masa itu ya kan Betul, Pak ya. Mang, seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi saat ini gimana Pak Mang, anak-anak muda, apa ya, mungkin ada satu pesan singkat Pak Mang Ya. kepada generasi muda seniman drama gong hari ini begitu, apa yang paling ingin Pak Mang juga tekankan begitu tentang berkarya, tentang tradisi dan tentang tanggung jawab budaya nih yang harus Ya. dijaga. Ya karena generasi muda ini kan sebagai pewaris. Hidup di Bali tidak lepas daripada seni budaya. Maka dari itu mau tidak mau generasi muda harus tetap belajar tentang seni yang ada budaya di Bali ini. Salah satunya ada drama gong ini. Ya. Drama gong ini bisa muncul apabila pemerintah
harus turun tangan untuk pelestarian ini. Tidak saja dalam PKB, ya kan? Jadi pada intinya anak-anak muda, generasi muda, ayo masuk Seketruna dulu. Setelah masuk Seketruna, bikin sesuatu program seni budaya, ya. Jadi ketika dia masuk dalam program-program ini, nah di sanalah kita masuk. Seperti tadi yang katakan bahwa anak-anak muda itu senang dulu. Kita manjakan dulu. Nyari senengnya dulu nih. Ngalih pangnya dogen malu. Nah, yang berseneng, nah otomatis dia akan, wah Pak kapan lagi ada ini. Dia akan mencari dirinya sendiri. Iya. Dan beberapa kebetulan yang di kampus di Institut Empu Kuturan juga sebagai pembina UKM teater. Nah, jadi yang menggarap drama modern sudah, drama gong, dan alumnus jebolan daripada UKM teater itu, dan sebagian banyak itu sudah dia menjadi guru. Dan di sekolahnya sudah diterapkan itu teater itu. Itu gitu. dia. Kemudian kalau sudah sekolah-sekolah ada drama gongnya, gimana pemerintah mengemas itu ya Pak Mang ya. Iya. Nanti setelah ini mungkin akan ada lomba drama gong Pak Mang. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi memang kalau membahas drama gong antara Pakem dan tuntutan viral tetap sesuai Pakem. Sesuai dengan Pakem. Karena dalam Pakem itu termasuk Punakawan tuh, lelucon itu juga Pakem. Iya. Ya, Pakemnya ada di Punakawan. Iya. Nah, dan khusus untuk di Buleleng Pakemnya itu pendukungnya itu ada tenda. Ada dekorasi. Iya. Ketika adegan itu ada di hutan, gambar hutan kelihatan. Ketika dia di puri, gambar puri kelihatan. Bahkan ketika ada adegan duduk, meja asli dan kursi asli dibawa dalam pementasan. Itu bedanya. Viral ataupun tidak viral, drama gong tetap sesuai pakemnya. Terima kasih Pak Mang Evo untuk obrolan hari ini, luar biasa pendengar dan pemirsa RRI Net siaran budaya untuk hari ini ya. Obrolan kita hari ini mengingatkan bahwa drama gong niki bukan sekedar hiburan, melainkan ruang nilai, identitas dan cermin perjalanan budaya kita. Antara Pakem dan tuntutan viral, barangkali yang paling penting bukan memilih salah satu, melainkan menjaga kesadaran mungkin ya, bahwa seni tradisi boleh berkembang namun tidak kehilangan arah dan akarnya. Mungkin Niki terima kasih banyak. Luar biasa Niki obrolan budaya di hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga pada Bapak Dr. Nyoman Suardika SAG MPLH. Pak Mang Epo dari Sanggar Seni Nong Nongkling atas pemikiran dan refleksi yang sangat-sangat berharga hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar dan pemirsa RRI Net untuk obrolan budaya dari RRI Singaraja hari ini. Drama gong antara Pakem dan tuntutan viral. Kami akhiri, terima kasih. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om.